Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Suke tidak begitu yakin bahwa dia telah mendengarnya dengan benar. Jiang Hongyan juga sedikit heran, dan keduanya memandang Tuan Zeng. Tuan Zeng menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Apakah kalian berdua berpikir bahwa kalian dapat kembali ke 4 benua besar dengan aula abadi ini? Anda tidak bisa. Alasan mengapa Anda dapat melakukan perjalanan ke sini dari 4 benua besar adalah karena saat itu, benua Xuanzhen belum mengaktifkan formasi langitnya. Setelah formasi langit diaktifkan, itu akan menutup semua kekosongan di benua Xuanzhen, mencegah musuh menyerang dan juga menghentikan orang-orang dari dalam benua Xuanzhen pergi. Senyum Tuan Zeng semakin dalam. Kalian teman kecil telah membuat keributan besar, dan aula abadi berada dalam kepemilikan nona kecil ini. Pak Tua Ji telah lama mengaktifkan formasi langit untuk menghentikan kalian berdua melarikan diri. Itu akan menjelaskannya. Saya hanya bertanya-tanya mengapa formasi langit tiba-tiba diaktifkan dalam perjalanan pulang, tetapi sekarang saya tahu. Dia melakukannya untuk berurusan dengan kalian berdua. Omong kosong. Suke melotot sampai matanya hampir keluar. Dia tidak mengira Kaisar akan melakukan gerakan seperti itu di lengan bajunya. Jiang Hongyan juga bingung, jelas tidak tahu bahwa hal seperti itu ada. Teman kecil, dengarkan aku. Sebelum Pak Tua Ji sampai di sini, pergi ke jalan kenaikan surgawi untuk mengatasi ini. Tunggu saya mencapai terobosan dalam tahap kultivasi saya. Saya berjanji untuk meningkatkan dan memastikan keselamatan Anda. Tuan Zeng tersenyum seperti pedagang licik. Suke akhirnya mengerti maksudnya. Faktanya, Tuan Zeng mengingatkannya untuk menyerahkan hamburger itu. Saya katakan, Buddha gemuk, katakan langsung kepada saya. Anda ingin hamburger saya? Apakah perlu bertele-tele untuk mengingatkan saya tentang itu? Suke bertanya dengan jijik sambil bingung, dan bahkan memanggil Tuan Zeng dengan nama panggilannya. Tuan Zeng tidak memedulikannya dan berkata dengan ramah, jika Anda dapat membantu saya dalam terobosan saya akan berutang budi kepada Anda, dan Anda dapat menggunakannya untuk kembali ke 4 benua besar. Tetapi sebelum itu, Anda tetap harus menghindari semua masalah dengan pergi ke jalan kenaikan surgawi. Mengapa? Hamburger saya dapat membuat Anda menembus tahap kultivasi Anda saat ini secara instan. Dengarkan baik-baik, Anda bisa menerobos secara instan? Suke mengerutkan kening. Sekarang, dia hanya ingin kembali ke 4 benua besar untuk meditasi terpencil, bukan pergi ke jalan kenaikan surgawi. Teman kecil, justru itulah alasan mengapa aku membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan. Begitu saya mengambil langkah itu, saya harus menjalani kesengsaraan pencapaian abadi yang terakhir itu. Saya harus menanggungnya dalam kondisi puncak saya, jawab Lord Zeng dengan sedih. Sampai sekarang, dia belum yakin bahwa dia bisa selamat dari kesengsaraan pencapaian abadi yang terakhir. Oleh karena itu, dia membutuhkan periode ini untuk menyesuaikan tubuh dan pikirannya, sampai dia menjadi yang paling percaya diri dan memiliki konotasi Tao yang kuat. Sampai dia yakin bisa menghadapinya sekaligus, dia akhirnya tidak akan mengambil langkah terakhir itu. Astaga, mengapa kamu takut? Berdiri saja di atas pagoda dan berteriak beberapa kali bahwa Anda adalah yang terhebat. Saya yakinkan Anda bahwa Anda akan percaya diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Atau haruskah saya memberi Anda beberapa potongan harta karun ginjal, untuk menutupi kekurangan ginjal Anda? Suke bertanya dengan ekspresi datar. Tuan Zeng tertawa dan mengusirnya. Teman kecil, terobosan adalah masalah kondisi pikiran dan terkait dengan kekuatan dan kelemahan konotasi Tao. Bukan sesuatu yang sederhana seperti menipu diri sendiri sehingga Anda memiliki kepercayaan diri. Tunggu sampai Anda mencapai tahap kultivasi saya dan Anda akan tahu. Setelah mengatakan itu, cincin penyimpanan di jari Tuan Zeng berkedip, dan dia mengambil 2 jade tiles darinya. Teman kecil, jalan kenaikan surgawi dibuka beberapa bulan yang lalu, dan hanya pembudidaya di bawah panggung penyeberangan bencana yang bisa masuk. Salah satu pintu masuk berada di dekat sekte Myriad Buddha, jadi Anda masih bisa melakukannya jika Anda pergi sekarang. Pak Tua Ji bisa datang kapan saja. Buddha gendut, itu bukan cara untuk melakukan sesuatu. Anda sangat ingin mengirim kami pergi. Apakah Anda takut dia akan mengetahui bahwa kita bekerja sama begitu dia tiba? Suke bertanya dengan bercanda.
Tapi dia tidak ingin berdebat dengan Tuan Zeng. Wajar saja, sekarang kesempatan untuk menjadi immortal ada tepat di depan matanya, dia tidak ingin mengambil risiko pukulan apapun. Baiklah, dalam hal ini, saya akan berkeliling jalan kenaikan surgawi dan mencari pencerahan. Sementara itu, melakukan meditasi terpencil dalam perjalanan, kedengarannya seperti rencana yang bagus juga. Suke mengambil 2 ubin giok pada akhirnya, mereka adalah lambang teleportasi yang akan membawa mereka ke jalan kenaikan surgawi. Dia dan Jiang Hongyan tidak punya tempat untuk lari jika Kaisar benar-benar meledakkannya. Tidak akan ada gunanya bahkan jika mereka pergi ke wilayah suku Orc Surga, karena kemungkinan besar mereka akan bekerja sama untuk menemukan mereka. Dalam hal ini, mereka mungkin juga melakukan perjalanan ke jalan kenaikan surgawi, di mana mereka mungkin mendapatkan pencerahan. Lain kali mereka kembali, mereka mungkin bisa menghabisi Kaisar segera. Teman kecil, mempercayaiku akan menjadi keputusan yang tepat. Dengan kismet seperti itu, kalian berdua pasti akan mendapatkan hasil yang melimpah dari jalan kenaikan surgawi. Tuan Zeng berkata dengan senyum tulus. Suke memotong obrolan, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan tungku penyulingan pil. Di dalamnya ada strip pedas yang baru dibuat dan burger paha panggang New Orleans yang tersembunyi di dalam Tupperware. Panci spicy strips yang baru dibuat ini, tebak ini akan menjadi hadiah ulang tahunku untuk putri kecil. Adapun hal ini, segera makan. Semoga Anda menjadi dewa, bukan Buddha, saat kita bertemu lagi. Suke mengambil tangan Jiang Hongyan dan pergi, tanpa basa-basi lagi. Terima kasih, teman kecil. Jika aku berhasil, aku akan menepati janjiku dan pasti akan mengirim kalian berdua kembali dengan selamat ke 4 benua besar. Tuan Zeng memberi isyarat terima kasih, lalu mengalihkan pandangannya ke Tupperware, kedua tangannya gemetar. Jadi kotak ini adalah benda suci yang bisa membantunya menerobos dalam sekejap? Tapi itu terlihat sangat sulit. Apakah rasanya enak? Begitu mereka meninggalkan pagoda, Suke dan Jiang Hongyan menyembunyikan sosok dan aura mereka saat mereka diam-diam meninggalkan sekte Myriad Buddha. Mereka berhenti ketika mereka mencapai gurun yang sunyi. Nona kecil, bagaimana menurutmu? Apakah kita pergi ke jalan kenaikan surgawi? Suke bertanya pada Jiang Hongyan, senyum di wajahnya. Sejak Lord Zeng menyuruh mereka pergi ke jalan kenaikan surgawi, Jiang Hongyan tidak berbicara sepatah kata pun. Karena itu, dia tidak tahu apakah dia mau pergi dan menghindari bertanya padanya sampai sekarang. Jika dia tampak enggan, Suke tidak akan pernah menyebutkan jalan kenaikan surgawi lagi. Jiang Hongyan malah menggodanya. Si kecil, tidak bisakah kamu memutuskan masalah sekecil itu? Tentu saja saya bisa. Ayo pergi. Kakak laki-laki Suke akan membawamu untuk membuat masalah. Tidak, membawamu menjelajahi tanah. Saat dia mengatakan itu, Suke memegang tangan kecilnya dengan dominan dan menjauh. Sesuai instruksi Lord Zeng, Suke menemukan pintu masuk ke jalan kenaikan surgawi dengan mudah. Meskipun jalan kenaikan surgawi telah dibuka selama beberapa bulan, masih banyak kegiatan pembudidaya di pintu masuk terpencil ini. Beberapa baru saja keluar, sementara yang lain bersiap untuk masuk. Lebih banyak orang ingin mengambil barang murah atau berbisnis di sini atau bahkan merampok mereka yang baru saja keluar. Suke dan Jiang Hongyan telah mengubah penampilan mereka dan menyamar sebagai pembudidaya biasa. Mereka kemudian melangkah langsung menuju pintu masuk. Meskipun disebut pintu masuk, itu lebih mirip mantra teleportasi. Inti dari mantra itu adalah bidang mengkilap yang berkilauan. Itu beriak dan memantulkan cahaya seperti permukaan danau. Suke dan Jiang Hongyan mengeluarkan ubin giok mereka dan menghancurkannya. Mereka segera merasakan tarikan bidang cahaya berkilauan itu menyeret mereka ke portal. Sampai mereka berdua menghilang, tidak ada yang memberi perhatian khusus pada mereka. Penggarap masuk setiap hari, dan itu adalah norma. Pada saat ini, seolah-olah Suke dan Jiang Hongyan telah melangkah ke terowongan Void untuk kedua kalinya. Lingkungan mereka gelap gulita, dan tubuh mereka didorong ke depan, sangat mirip saat mereka datang ke benua Swanzen dari 4 benua besar. Hanya saja dengan jadetil di tangan mereka, mereka tidak merasakan kekuatan sobek yang dominan di dalam kehampaan. Perjalanan aman dan stabil, dan beberapa saat kemudian, cahaya seukuran nasi muncul di depan mata mereka. Mereka berkedip, dan cahaya putih tiba-tiba membesar. Dengan kedipan lain, baik Suke dan Jiang Hongyan melangkah ke tanah yang keras bersama.
Aroma yang samar, tapi menenangkan, mengelilingi mereka. Suke tidak dapat membedakan apakah itu berasal dari Jiang Hongyan atau tumbuhan di sekitar mereka. Ki spiritual di udara berlimpah, bahkan lebih banyak daripada di tanah misteri benua selatan. Suke segera memastikan bahwa ini adalah lokasi yang optimal untuk meditasi terpencil. Jika dia bisa berkultivasi selama 2 atau 3 tahun di area ini, dia yakin bisa menekan dirinya sendiri untuk menembus tahap penyeberangan bencana. Tentu saja, jika ada orang yang cukup buta untuk melecehkannya dan menawarkan nyawanya, maka tidak perlu berkultivasi, dia bahkan mungkin bisa masuk ke panggung kendaraan hebat. Pada saat itu, keberadaannya akan menjadi tak tertandingi bahkan tanpa artefak surgawi. Ketika dia bertemu kaisar lagi, dia akan menjepitnya ke lantai dan meninju nyawanya. Cepat, kelilingi itu, jangan biarkan itu lolos. Sepertinya ada keributan dari jauh, dengan teriakan dan teriakan di kejauhan. Sepertinya seseorang sedang mengejar orang lain. Cepat, ke depan, halangi jalannya. Sial, beraninya kencing di atas kepala kita. Itu meminta kematian. Bau dari kencing anjing ini sangat tak tertahankan dan membuat darahku mendidih. Betapa tak tahu malu menyebut dirinya serigala. Kakak senior telah menginstruksikan bahwa kita harus menangkapnya hari ini. Biarpun itu serigala, kita akan membuat sup daging anjing darinya. Suke dan Jiang Hongyan saling memandang dan menemukan ekspresi kaget yang sama di wajah masing-masing. Mereka sangat terkejut. Menilai dari suara-suara yang mereka dengar dari jauh, mereka menyebutkan seekor anjing, kencing anjing, dan kemudian seekor serigala. Bukankah deskripsi ini semuanya mengarah ke Budfest? Bagaimana Anda bisa menemukan anjing lain di dunia ini, yang terlihat seperti anjing namun mengaku sebagai serigala, yang berani mengencingi kepala orang lain, kecuali Budfest? Tapi itu tidak mungkin. Mereka berada di jalan kenaikan surgawi sementara Budfest seharusnya masih berada di 4 benua besar. Bagaimana dia bisa masuk ke jalan kenaikan surgawi? Apakah menurutmu itu Budfest? Jiang Hongyan bertanya pada Suke, sedikit terkejut. Bahkan jika Jiang Hongyan memikirkan Budfest ketika dia mendengar orang berbicara, Suke sekarang sekitar 80% yakin bahwa tebakannya benar. Ayo, mari lihat. Suke segera melangkah menuju semua keributan dengan Jiang Hongyan. Dengan sangat cepat, Suke melihat sekelompok pembudidaya tahap sintesis bentuk berlari dengan kecepatan penuh di jalur kuno tepat di depan mereka. Di antara mereka, ada beberapa pembudidaya dengan rambut basah yang berbau-bau menjijikkan. Kemarahan terlihat jelas di wajah mereka. Sejauh yang bisa mereka lihat, yang ada di sekitar hanyalah kelompok pembudidaya yang berjalan sembarangan. Budfest tidak terlihat. Apa yang terjadi, rekan kultivator saya? Kurasa aku mendengar sesuatu tentang kalian yang mengejar anjing? Suke menghentikan salah satu pembudidaya, yang tidak basah kuyup, dan bertanya dengan sikap yang tulus. Kultivator ini tidak bertekad mengejar anjing itu, jadi dia memutuskan untuk menjawab pertanyaan Suke. Dia menjawab dengan sedikit putus asa, kami sedang beristirahat di bawah pohon ketika itu terjadi. Siapa sangka seekor anjing akan muncul di atas pohon dan tiba-tiba mengencingi kami. Saat melakukannya, ia berteriak bahwa ia akan segera menjadi dewa. Sayangnya, beberapa kakak senior saya basah kuyup. Itu sebabnya mereka semua marah. Apa, anjing tak tahu malu seperti itu ada? Ceritakan dengan cepat, temanku, penampilan dan karakteristiknya. Saya akan mengulurkan tangan membantu. Suke memukul dadanya dan dengan anggun menawarkan bantuan. Terkejut, pembudidaya muda itu menggelengkan kepalanya. Itu terlihat aneh dan cabul, tapi anehnya itu terlihat seperti serigala. Tapi dia berlari seperti anjing dan melesat dengan cepat. Apakah ada karakteristik lain, seperti menyebut dirinya sebagai yang mulia atau semacamnya? Suke bertanya. Kultivator muda itu terkejut. Bagaimana kamu tahu? Saya pikir, baiklah, kamu harus terus mengejar anjing itu. Suke terkekeh. Dia mengambil tangan Jiang Hongyan dan pergi tanpa melihat ke belakang. Seharusnya sudah jelas sekarang bahwa dia 100% yakin dengan asumsinya. Anjing yang dikejar oleh kelompok kultivator pasti adalah Budfest. Di lain waktu, Suke akan meninggalkannya, dia tidak akan mati semudah itu. Dengan tubuhnya yang menakutkan itu, bahkan seorang kultivator di puncak panggung kendaraan hebat tidak dapat menggoresnya. Tapi situasinya berbeda sekarang.
Jika Budfest benar-benar datang dari 4 benua besar, itu berarti pintu masuk juga terbuka di sana. Dengan mengingat hal itu, mereka mungkin dapat kembali ke 4 benua besar dengan menelusuri kembali rute yang pernah dilalui Budfest. Itulah mengapa mereka harus segera menemukan Budfest. Jalan kenaikan surgawi sangat luas dan luas, dengan banyak rute dan sabuk yang masih belum dijelajahi. Sementara Budfest baru saja muncul, dia mungkin sudah lari ke suatu tempat yang jauh. Tidak akan mudah menemukannya. Jiang Hongyan mengingatkannya dengan lembut. Dia memiliki pemahaman yang samar tentang jalan kenaikan surgawi. Dia berpikir kemungkinan menemukan Budfest di sini cukup kecil. Sebaliknya, Suke menepisnya. Yakinlah, jika ada, karakter Budfest picik dan pendendam. Dia mungkin terlihat seperti anjing pengecut, tapi dia selalu menjadi jiwa pendendam. Saya yakin dia tidak akan lari jauh. Saya yakin dia sedang mencari kesempatan untuk membayar kembali para pembudidaya itu. Kalau begitu, kita akan menunggunya di sini. Jiang Hongyan mengangguk. Ya, kita harus menunggu, tapi tidak secara pasif. Mencari seseorang, tidak, seekor anjing, perlu menyebarluaskan seruan pencarian kemana-mana. Suke tersenyum. Dengan ayunan lengannya yang besar, dia mengeluarkan pengeras suara besar dari celananya. Setelah mengutak-atik, dia memasang pengeras suara utama di jalan setapak dan memasang beberapa pengeras suara tambahan. Dia memastikan untuk mengatur mereka mengikuti formasi propagasi. Kemudian, dengan suara berderak, Suke menekan tombol power. Semua speaker bergetar seketika dan memperkuat suaranya yang menular. Semuanya, apakah kamu tahu cara nge-rap gaya bebas? Yo, ada seekor anjing bernama Budfest, berpura-pura menjadi serigala setiap hari, tetapi dia sebenarnya hanya seorang pengecut, yang tidak bisa berhenti menyebut dirinya yang mulia. Saya telah membenci setiap kata yang dia keluarkan. Tolong potong lidahnya saat kau melihatnya. Ya, nama saya sangat keren, saya tidak mengulangi apapun yang saya katakan sebelumnya. Semoga kalian memberi saya gelombang tiket bulanan dan saya akan berjanji untuk memperbarui lebih banyak. Gunakan lebih banyak sampo saat kamu mandi, waktu hampir habis, jadi aku akan berhenti. Hampir seketika, rap gaya bebas Suke bergema di seluruh area. Itu menyebar dalam lingkaran tak terbatas melalui pengeras suara dan selanjutnya diperkuat oleh formasi propagasi. Penggarap di sekitar area berhenti di jalur mereka dan memandang Suke, tidak dapat bereaksi. Kemudian, kepala mereka mau tidak mau memantul mengikuti irama. Di suatu tempat, lebih jauh lagi, para kultivator yang sedang berjalan santai dihadapkan oleh rap gaya bebas dadakan. Kemudian, mereka juga mulai menganggukkan kepala mengikuti irama. Mereka yang lebih aktif bahkan melambaikan tangan ke atas dan mulai berjalan mengikuti irama. Lebih jauh lagi, di sepetak rerumputan yang layu, seekor anjing tiba-tiba melompat dari bawah. Kedua matanya yang seperti lentera terbuka saat mengamati sekelilingnya. Sial, mengapa itu terdengar sangat mirip dengan anak laki-laki itu? Sial, beraninya dia mengutukku. Sial, kenapa terdengar sangat adiktif? Sial, yo. Dia berteriak dan mengayunkan kepalanya, lalu dari perutnya, mengeluarkan perekam yang diberikan Suke kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Itu kemudian mulai mencari lagu yang mirip. Saat mendengarkan lagu itu, ia dengan cepat bergegas menuju tempat musik rap gaya bebas berada. Pada saat yang sama, Suke puas dengan hasilnya. Ketika dia kembali ke Jiang Hongyan, dia bercanda, "Nona kecil, bagaimana rap gaya bebas saya? Itu keren, bukan?" Jiang Hongyan tidak bisa menahan tawanya. Dia bertanya, "Di mana kamu mempelajari hal-hal aneh seperti ini?" "Aku mempelajarinya di kampung halamanku." Suke berkicau. Kampung halaman. Jiang Hongyan merenung sejenak. Dia telah mendengar Suke menyebutkan sebelumnya bahwa kampung halamannya bukanlah Gunung 5 Elemen. Itu di suatu tempat yang jauh, tetapi dia belum pernah mendengar dia berbicara tentang di mana tepatnya itu. Suke tersenyum, tatapannya dalam dengan kasih sayang. Dia berhadapan langsung dengan Jiang Hongyan, "Akan ada hari ketika aku akan membawamu kembali ke rumahku. Kami akan mengadakan pernikahan besar, dan saya akan memastikan semua orang datang untuk menyaksikan pernikahan besar kami. Seluruh dunia akan memberi kita berkah terbaiknya." Oke, Jiang Hongyan bersinar. Bahkan dengan penampilannya yang dimodifikasi, pada saat ini, dia begitu cantik mempesona sehingga dia adalah wanita tercantik di seluruh dunia.
Mereka berdua menatap mata satu sama lain, dan Suke mendekat, berusaha mencuri ciuman dengan kesempatan sempurna ini. kakak senior, cepat datang. Kami menemukan anjing itu. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari kejauhan. Baik Suke dan Jiang Hongyan bereaksi cepat atas kata-katanya. Setelah bertukar pandang, mereka menyapu ke depan dengan pemahaman diam-diam. Sesaat kemudian, mereka akhirnya melihat anjing yang familiar itu. Tidak diragukan lagi itu adalah Buttfast. Saat ini, beberapa pembudidaya mengepung Buttfast, yang berdiri dengan kedua kaki belakangnya seperti manusia. Kaki depannya melambai mengikuti irama sambil meneriakkan gaya bebas, "Yo, yo, datanglah jika kamu berani, Yang Mulia akan mengalahkanmu sampai mati." HMPH, yo, pantatku, mencoba menggertak jalan keluar dari ini? Karena Anda mengantarkan diri Anda ke depan pintu kami, Anda tidak akan lolos. Tetap diam dan tutup mulut, tunggu sampai kakak senior kita kembali, dia akan mengulitimu hidup-hidup. Para pembudidaya memberitahu Buttfast dengan dingin. Buttfast, di sisi lain, tampak seolah-olah dia tidak dapat melepaskan diri dari kecanduan rap gaya bebas yang baru ditemukannya. Dia terus melambaikan kedua kaki depannya dan bernyanyi dengan bangga, "Yang Mulia tidak akan tutup mulut, dia akan memarahimu jika dia mau. Gigit aku jika kamu punya nyali. Yo, yo, kepala bodohmu seperti bola, lihat aku menendangnya ke departemen store. Saya akan membeli balon di departemen store, kepala bodoh ibumu, itulah yang akan saya beli." Omong kosong. Suke dikejutkan oleh gaya bebas berima Buttfast. Dia bahkan tahu departemen store? Di mana dia belajar itu? Kemudian dia melihat ke bawah dan melihat sebuah tape recorder terletak di kaki Buttfast. Sekarang saya tahu jawabannya. Suke menyadari bahwa Buttfast telah menemukan lagu-lagu ini di alat perekam. Kemudian dia mulai memamerkan keterampilan yang baru dipelajarinya. Para pembudidaya merasa terganggu oleh Buttfast. Beberapa dari mereka mencoba membunuh Buttfast dengan seni sihir. Buttfast, rambut berdiri tegak, melompat dan hendak melarikan diri. Matanya tertuju pada Suke. Saat berikutnya, ekspresi takjub muncul di wajahnya, membuatnya terlihat seperti emoji. Kemudian, dia mulai mengutuk, "Sialan. Bocah kecil, mengapa kamu berdiri di sana mengawasiku? Datang dan bantu aku." "Hai, apa yang akan kamu lakukan? Jangan mendekat. Saya sarankan Anda menjauh dari saya. Lihat pria itu, dia adalah adik laki-laki saya, yang bisa membunuh 10 orang dengan satu pukulan." "Berengsek, bagaimana Anda melihat melalui penyamaran saya?" Suke terkejut. Jiang Hongyan dan dia telah mengubah penampilan mereka. Dia tidak menyangka Buttfast akan segera mengenalinya. Mata anjingnya luar biasa, dan indera penciumannya. "Hentikan omong kosongmu. Apakah Anda pikir Anda dapat menghindari dikenali oleh saya melalui penyamaran? Percuma saja. Pria luar biasa sepertimu akan selalu berkilau dan mempesona seperti kunang-kunang di malam hari kemanapun kamu pergi." Buttfast, yang dikejar pontang-panting, mencoba berlari ke arah Suke. Tapi dia terus-menerus dihalangi oleh para pembudidaya. "Wow, keren!" Suke sangat senang, karena Buttfast jarang menyanjungnya. Seperti kata pepatah lama, dalam keputusasaan, seekor anjing tidak hanya akan melompati tembok, tetapi juga mengungkapkan pikirannya. "Ayolah, aku sekarat!" Buttfast berteriak. "Apakah Anda memiliki gaya bebas untuk ini?" Suke, yang tidak terburu-buru, berdiri di sana dan bertanya. Buttfast sangat marah sehingga dia langsung berteriak, Yo, Suke adalah pembunuh wanita, orang-orang ini mencoba menjadi pembunuhku. Bagaimana Anda bisa menjadi penonton? Datang dan bunuh ibu-ibu ini, karena ini bukan masalah sepele." Kekek. Suke tertawa, karena dia tidak menyangka Buttfast memiliki hadiah yang luar biasa ini. "Hongyan, bagaimana kamu menyukainya?" Suke bertanya sambil menatap Jiang Hongyan sambil tersenyum. Jiang Hongyan sedikit terkejut, lalu dia berkata, menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis, "Aku tidak mengerti itu." "Tidak apa-apa, katakan saja perasaanmu tentang gaya bebasnya," kata Suke sambil tersenyum. Petik 2. "Saya pikir tidak apa-apa," Jiang Hongyan berkata dengan serius setelah pertimbangan singkat. "Menurutku tidak apa-apa," Suke menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Buttfast berteriak dengan marah, "Ini tidak adil." "Oke, sudah cukup, hentikan omong kosongmu.
Suke tertawa saat dia berlari ke depan seperti hantu. Seperti sambaran petir, dia bergerak melalui para pembudidaya dan langsung muncul di depan Buttfast. Semua pembudidaya tercengang dengan kecepatannya. Yo, Buttfast, ikut saja denganku. Suke memulai rap dadakannya sambil menepuk kepala Buttfast. Buttfast berjalan pergi, mengikuti Suke dengan gembira saat dia bernyanyi dengan keras seperti burung gagak, ayo pergi, kali ini aku berutang budi padamu. Para pembudidaya tercengang ketika mereka melihat Suke dan Buttfast seolah-olah mereka bertemu dengan dua orang idiot. Ketika mereka menyadari Suke hendak mengambil Buttfast pergi, mereka berteriak dengan marah, berhenti. Rekan kultivator saya, apa yang akan Anda lakukan? Mereka menghentikan Suke dan bertanya. Kamu terlihat aneh di sini. Saya kira Anda pendatang baru, bukan? Saya sarankan Anda menjauh dari masalah ini di tempat ini, jika tidak, Anda harus menghadapi konsekuensinya. Salah satu pembudidaya berkata, sambil meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan menatap Suke dengan dingin. Suke berkata sambil tersenyum, sebagai anggota fraksi surga yang meledak, aku tidak takut akan konsekuensi apapun. Kemudian, dia menyerang dengan telapak tangannya secara langsung. Ledakan. Awan kekuatan luar biasa menyembur ke depan dengan tiba-tiba. Para pembudidaya di tahap sintesis bentuk terhempas seolah-olah mereka telah ditabrak gunung. Kemudian, mereka jatuh dengan keras ke pohon-pohon besar di belakang mereka dan mulai memuntahkan darah. Retakan. Pohon-pohon besar dipatahkan oleh mereka. Para pembudidaya menjadi pucat karena teror. Betapa dahsyatnya kekuatannya. Dia adalah seorang kultivator di tahap sintesis bentuk seperti kita, tetapi mengapa dia begitu kuat? Kamu bisa menunjukkan rasa hormat kepada fraksi surga yang meledak dengan melupakan apa yang terjadi hari ini. Dan Anda harus berterima kasih untuk ini. Suke pergi dengan Buttfast dan Jiang Hongyan perlahan, menunjukkan sosoknya yang tak terduga kepada para pembudidaya setelah mengucapkan kata-kata itu. Para pembudidaya tidak berani menghentikan Suke. Mereka semua harus memberi jalan karena mereka ketakutan. Selain kekuatan mengerikan Suke, mereka juga ditakuti oleh Jiang Hongyan. Lagi pula, para kultivator di Crossing Calamity Stage berada di puncak rantai makanan di jalan kenaikan surgawi. Saat Suke, Jiang Hongyan, dan Buttfast melangkah semakin jauh di sepanjang jalan kenaikan surgawi, para pembudidaya yang melakukan perjalanan bersama mereka menjadi semakin sedikit. Beberapa pembudidaya telah melakukan perjalanan lebih dalam ke daerah ini, sementara yang lain masih berkeliaran di pintu masuk. Juga, beberapa telah menutup mata mereka dan menjadi mayat di jalan kenaikan surgawi. Ini cukup normal di dunia pembudidaya. Suke berjalan perlahan di jalan. Ketika tidak ada pembudidaya lain yang bepergian bersama mereka, dia tiba-tiba meraih kerah Buttfast dan berteriak, Buttfast, saya meminta Anda untuk membawa mereka ke tanah misteri di benua selatan. Mengapa kamu di sini? Buttfast kaget dan langsung membalas, sial. Bagaimana Anda memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa saya sudah membawa mereka ke tanah misteri? Apa kau tahu betapa membosankannya tempat itu? Terutama guru Duan Jiude, yang benar-benar wanita gila. Dia menyanyikan Love in a Lifetime setiap hari. Jika saya tidak melarikan diri, saya akan dibuat gila olehnya. Buttfast berhenti sebentar, dan terus berkata sambil tersenyum Schadenfreude, oh, Duan Jiude dalam masalah serius sekarang. Dia berencana kabur denganku, tapi aku menendangnya kembali di tengah jalan. Kemudian, dia ditangkap oleh tuannya, yang melemparkannya ke area terlarang di tanah misteri. Saya kira dia akan sangat menderita kali ini. Haha, benarkah? Suke tertawa puas setelah mendengar itu. Ini benar-benar berita yang menggembirakan. Wajah But, bagus sekali. Ayo dan beri aku 5. Oke. Tepuk. Ngomong-ngomong, Buttfast, di mana kamu menendang? Apa kau menendang bagian vitalnya? Tentu saja, saya telah merencanakan tendangan itu selama beberapa bulan. Sayang sekali Anda tidak ada di sana. Duan Jiude hampir menangis karena kesakitan. Jiang Hongyan, yang berdiri di samping mereka, sangat terkejut dengan reaksi mereka. 1 detik yang lalu, mereka saling berteriak dengan marah. Saat berikutnya, mereka mulai berbicara dan menyeringai. Jiang Hongyan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Namun, ketika mereka mulai berbicara tentang topik lain, Jiang Hongyan berkata sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, oke,
ini bukan waktu yang tepat untuk obrolan ringan sekarang. Terserah Anda, Senior Suci. Buttface menegakkan tubuhnya dan berkata, menatap Jiang Hongyan dengan hormat. Bibir Suke berkedut. Anjing bodoh ini masih berencana menjadi Perdana Menteri dengan menyanjung Jiang Hongyan. Buttface, bisakah kamu memberi kami penjelasan rinci tentang bagaimana kamu datang ke tempat ini? Jiang Hongyan bertanya dengan senyum tipis. Tentu saja, Senior Suci. Sebenarnya, ini adalah cerita yang panjang, yang harus dimulai sejak saya lahir. Buttface hendak menceritakan pengalaman gemilangnya secara mendetail, agar ia bisa meninggalkan kesan yang baik pada Holy Senior. Bang! Sebelum Buttface menyelesaikan kata-katanya, Suke memukul dahinya secara langsung. Aduh, bocah kecil, apa yang kamu lakukan? Hentikan omong kosongmu, atau aku akan membunuhmu. Langsung saja ke pengejaran dan beritahu kami bagaimana Anda datang ke sini. Aku datang ke sini dengan berjalan kaki. Aduh, itu menyakitkan. Jangan kalahkan aku akan memberitahumu semuanya. Sebenarnya, saya pergi ke benua timur 3 bulan lalu. Komentar, 0. Komentar pertama beri peringkat bab ini pilih dengan Power Stone. Bab 848, Kismet Luar Biasa. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Buttface mengatakan dia kembali ke benua timur karena bosan dan berencana untuk menumbuhkan keadilan dan menyelamatkan orang dari penderitaan. Namun, dia menemukan benua timur, yang penuh dengan kejahatan, tidak ada harapan. Jadi, dia pergi ke Celestial Burial Valley untuk menghilangkan kebosanannya. Secara mendadak, dia memasuki lembah pemakaman surgawi dan mencoba memeriksa apakah seorang surgawi benar-benar dimakamkan di sana. Dia tidak pernah menyangka dia berjalan ke arah mantra pembunuhan, yang penuh dengan retakan void yang berbahaya. Secara umum, void crack dapat digunakan untuk melakukan perjalanan antara dua tempat seperti perangkat teleportasi. Namun, retak void yang sebesar jarum atau pedang sangat berbahaya bagi pembudidaya. Setelah seorang kultivator terkena void crack, sebagian tubuhnya akan dipindahkan ke tempat lain, tidak peduli seberapa kuat fisik kultivator itu. Oleh karena itu, Buttface bingung. Akhirnya, dia meledakkan ratusan artefak sihirnya untuk memperbesar void crack menjadi sebuah gua. Kemudian, dia melompat ke dalam gua. Saat berikutnya, dia muncul di jalan kenaikan surgawi. Sayangnya, aku tidak menyangka akan diintimidasi oleh manusia di jalan kenaikan surgawi karena aku adalah serigala yang bijak dan agung. Hidup saya benar-benar sengsara dalam beberapa bulan terakhir ini. Ketika saya mencoba meminta makanan dari mereka, mereka mengusir saya. Untuk menghindari buang air besar sembarangan, saya pipis di pohon, tetapi saya tetap diserang oleh mereka. Ini benar-benar dunia yang kejam tanpa keadilan. Buttface berkata dengan sedih sambil menatap Suke dan Jiang Hongyan seolah-olah dia ingin menerima penghiburan dari mereka. Suke dan Jiang Hongyan bertukar kontak mata dengan senyum masam saat mereka menggelengkan kepala. Seperti yang dikatakan Buttface, dia datang ke tempat ini dari Void Crack secara tidak sengaja, yang berarti pintu masuk ke jalan kenaikan surgawi bukanlah di lembah pemakaman surgawi. Oleh karena itu, mereka tidak dapat kembali ke 4 benua melalui Void Crack yang sama dengan yang Buttface dapatkan di sini. Lagi pula, kekosongan adalah sesuatu yang ilusi, muskil, dan tidak dapat dipahami oleh hampir semua orang. Secara teknis, jika Buttface bisa datang ke Road of Heavenly Ascension melalui Void Crack, Suke dan Jiang Hongyan juga harus bisa kembali ke 4 benua melalui itu. Namun, masalahnya adalah mereka tidak tahu bagaimana kembali ke 4 benua bahkan jika mereka dapat menghancurkan kekosongan itu. Entry sembrono ke Void Crack seperti melompat ke lautan luas. Tanpa navigasi, mereka hanya akan mengikuti pasang surut dan arus, dan tidak ada yang tahu kemana pasang surut dan arus akan membawa mereka. Brengsek, mengapa Anda melihat satu sama lain? Yang saya butuhkan adalah penghiburan Anda. Buttface berteriak segera karena dia tidak tahan diabaikan oleh mereka. Jiang Hongyan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Suke juga tidak ingin berbicara dengan Buttface. Dia mengira Buttface akan memberi mereka kabar baik. Tapi ternyata mereka tetap tidak bisa kembali ke 4 benua. Buttface sangat bagus untuk apa-apa. Hei, bocah nakal, jangan bungkam aku, ayo gaya bebas. Yo, aku melihat ke langit, bulan begitu tinggi. Sial, lirik yang salah. Hei, jangan pergi. Kemana kamu pergi?
Apakah Anda akan makan malam? Tunggu aku. Akhirnya, Suke terus bergerak maju di sepanjang jalan kenaikan surgawi bersama dengan Jiang Hongyan dan Buttfast. Sejak mereka tiba di tempat ini, mereka belum menemukan petualangan apapun. Mereka tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Mungkin mereka bisa menemukan beberapa peluang bagus atau keberuntungan di sini. Namun, jalan kenaikan surgawi telah dibuka selama bertahun-tahun. Hampir semua peluang atau keberuntungan telah diambil. Seluruh tempat itu cukup sunyi. Tidak ada yang luar biasa kecuali ki spiritualnya yang kuat. Namun, mereka bisa melihat bekas pertempuran di mana-mana. Orang akan berkelahi karena konflik kecil atau barang berharga. Suke bahkan tidak menemukan ramuan, apalagi peluang atau kekayaan. Mereka berkeliaran di sekitar area ini. Akhirnya, mereka berjalan melewati padang rumput terbuka dan berhenti di depan air terjun. Mereka tidak menemukan jejak pembudidaya di sini. Itu adalah tempat yang tenang dan indah, di mana kupu-kupu berwarna-warni beterbangan. Tunggu, ada gua di belakang air terjun, kata Buttfast, menunjuk ke air terjun. Suke dan Jiang Hongyan berbalik dan menemukan sebuah gua kecil di belakang air terjun. Itu disembunyikan dengan sangat cerdik sehingga tidak ada yang bisa melihatnya tanpa pengamatan yang cermat. Sepertinya belum ada yang memasuki gua ini sebelumnya. Mari kita lihat saja. Mungkin kita benar-benar dapat menemukan sesuatu di dalam, kata Suke sambil menatap Jiang Hongyan dengan gembira. Jiang Hongyan menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju air terjun mengikuti Suke. Buttfast mengangkat bagian belakang saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Jika ada bahaya, dia akan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Namun, gua itu entah kenapa sepi. Suke, yang berjalan di depan, memasuki gua dengan mulus tanpa menemukan mantra pelindung. Setelah itu, angin sejuk membelai pipinya. Udara di dalam gua dipenuhi dengan keharuman yang lembut, yang begitu menyegarkan. Apa itu? Pada saat ini, Jiang Hongyan, yang berada di belakang Suke, juga merasakan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan, yang sedikit mengejutkannya. Dia melihat sekeliling dan memusatkan pandangannya pada danau kecil di tengah gua. Kemudian, dia berkata dengan heran, tampaknya itu adalah sumsum jiwa. Bagaimana bisa begitu banyak sumsum jiwa disimpan di sini? Sumsum jiwa. Suke, yang juga terkejut, memandangi danau susu itu. Ding! Sumsum jiwa terdeteksi. Haruskah sistem memulai ekstraksi? Nada peringatan sistem bergema di benak Suke saat kotak teks muncul di depan matanya. Soul Marrock kondensasi esensi langit dan bumi, hanya dapat dihasilkan di tempat dengan topografi khusus setelah bertahun-tahun. Efek, dapat menjernihkan pikiran pengguna selama kultivasi. Itu bisa mempercepat kecepatan kultivasi kekuatan jiwa dan konotasi Tao 30% dan juga akan memperkuatnya. Juga, itu bisa digunakan dalam alchemy? Wow, ini luar biasa. Mata Suke langsung berbinar. Ini bisa disebut keberuntungan. Di jalan kenaikan surgawi di mana banyak pembudidaya telah menjelajah, mereka berhasil menemukan tempat dengan sumsum jiwa yang melimpah, yang tampaknya belum ditemukan oleh orang lain, hanya dengan berkeliaran. Sepertinya apa yang dikatakan Tuan Zeng benar. Gadis kecil, kismetmu benar-benar luar biasa, kata Suke sambil menatap Jiang Hongyan sambil tersenyum. Jiang Hongyan juga menjawab sambil tersenyum, kismetmu juga luar biasa. Suke terkejut dengan jawabannya. Kemudian, dia menyadari Jiang Hongyan berbicara tentang bagaimana dia mendapatkan arahan dengan melempar sepatu. Namun, intinya dia tidak mengaktifkan laki auranya sekarang. Mereka dapat menemukan tempat ini mungkin karena kismet Jiang Hongyan yang luar biasa. Bocah kecil, ini adalah tempat yang sempurna untuk kultivasi terpencil. Sumsum jiwa ini cukup untuk mendukung kultivasi terpencil kami selama beberapa dekade. Saya juga bisa mengambil kesempatan ini untuk memadatkan untaian jiwa yang telah diambil itu. Jiang Hongyan berkata dengan tenang dengan senyum tipis. Barang berharga yang baru ditemukan tidak menyebabkan perubahan suasana hati padanya. Sepertinya semua barang berharga ini cukup umum baginya. Suke terkesan dengan kata-katanya. Jika dia melakukan kultivasi terpencil di sini, dia akan mencapai tahap menyeberangi bencana dalam 2 atau 3 tahun dan konotasi taonya akan lebih kuat. Kemudian, dia akan dapat menghadapi kaisar yang memiliki 2 artefak surgawi dengan percaya diri.
Namun, menurut gayanya, mustahil baginya untuk tidak melakukan apa-apa di jalan kenaikan surgawi, yang penuh dengan ketidakpastian. Tanpa menimbulkan masalah, dia akan merasa tidak nyaman. Saat ini, Buttfast menyelinap ke dalam gua. Ketika dia melihat danau sumsum jiwa, dia langsung berteriak saat dia bergegas ke sana. Melolong, bocah cilik, aku tidak menyangka kamu bisa menemukan tempat yang bagus. Luar biasa. Saya akan berenang di danau itu dengan dayung serigala.